Halo sore teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sore ini semua dalam keadaan sehat ya, tidak ada halangan suatu apapun ya. Sore ini Liku-Liku akan menjawab pertanyaan dari teman kita ya, terkait dengan cuci membran ini ya. Membran bisa yang 100 GBD maupun yang 4040 ya, sama aja ya. Beliau bertanya seperti ini. Jadi proses pencucian membran dia akan menggunakan dua bahan. Yang pertama adalah menggunakan soda api dan yang kedua menggunakan asam sitrat. Nah, pertanyaannya gini, Pak, kapan saya harus mengganti bahan tadi dari bahan soda api ke bahan asam sitrat atau sebaliknya? Nah, ini mungkin perlu dipahami ya teman-teman. Jadi ketika bahan asam ya, yang di dalam hal ini kita menggunakan asam sitrat, dan bahan basah atau biasa yang kita pakai itu menggunakan soda api, itu kalau ketemu ya, dua bahan itu kalau ketemu dalam media ini justru akan merusak membran ya. Membran kita itu akan buntu karena ada dua bahan tadi, yang asam, satu asam, yang satu basa. Itu justru akan merusak ini. Lah, caranya gimana menggunakan dua bahan yang tidak merusak membran ya? Pertama, kita harus pastikan ya, bahan yang pertama kita pakai, misalnya kita menggunakan basa ya, kita menggunakan basa atau soda api. Nah, pastikan soda api itu sudah nggak ada di sini ya, sudah nggak ada di sini. Jadi ini dibilas sebersih mungkin ya. Caranya untuk memastikan adalah dengan cara air yang kita pakai untuk membilas ini kita tes menggunakan pH meter ya. Jadi menggunakan pH meter itu akan lebih pasti, lebih jelas apakah kandungan basa yang ada di sini itu masih tersisa ya. Ya, ciri-cirinya yang paling mudah ya, kita tes dulu pH air yang kita pakai untuk membilas ini ya. Kemudian kita bandingkan dengan pH hasil dari air bilasan itu ya. Kalau pH air bilasan itu masih lebih tinggi dari pH air yang semula kita pakai untuk membilas, berarti itu kandungan basa yang ada di sini ya, kandungan soda api yang ada di sini itu masih ada ya. Makanya kita perlu bilas sebersih mungkin sehingga dipastikan air yang dipakai untuk membilas itu sama dengan air yang dipakai. Jadi air yang semula kita pakai itu kita ukur misalnya pH 7, keluarannya setelah kita pakai untuk membilas juga pH 7. Ya, kalaupun ada selisih dikit masih oke lah ya. Tapi masih 0, gitu masih oke kan. Tepat ya, perlu waktu yang lama. Ya, itu caranya seperti itu. Begitu juga dengan yang asam. Asam juga sama. Kalau misalnya kita semula menggunakan asam, pakai asam sitrat ya, terus karena belum tuntas pembersihannya, kita tuntaskan menggunakan soda api. Ya, caranya cara membilasnya sama ya. Jadi seperti yang dilakukan tadi dengan bahan basah ya. Jadi air bakunya pH-nya berapa, kemudian kita cek air yang dipakai untuk membilas itu, keluaran dari bilasan itu pH-nya berapa ya. Kalau masih asam ya, berarti atau lebih rendah dari air yang kita pakai untuk membilas, berarti di sini masih ada kandungan asamnya. Nah, jadi dengan cara seperti itu kita bisa lebih tepat mengetahui bahwa kandungan yang ada di dalam ini sudah nggak akan mempengaruhi
kinerja membran kalau misalnya kita ganti dengan media pembersih yang lain ya. Misalnya dari asam ke basa atau basa ke asam. Ya, karena sudah dipastikan kandungan asam atau kandungan basa yang ada di dalam membran itu sudah tidak ada. Ya, jadi dengan cara seperti itu sudah bisa dipastikan ya, membran kita nggak akan rusak karena pengaruh dari dua bahan tadi ya. Tapi memang karena ini sedikit ada kemungkinan kesalahan ya, karena masih ada bahan yang terkandung di dalamnya. Memang kita harus cermati ya, kalau bisa sebisa mungkin membersihkan membran itu dengan satu bahan dulu aja ya, tergantung dari cemaran masing-masing. Kalau cemarannya itu memang cocok dibersihkan menggunakan bahan basah, ya sudah menggunakan bahan basah saja. Tapi kalau cemarannya yang ada di sini cenderung lebih banyak dibersihkan atau lebih mudah dibersihkan dengan bahan yang asam, ya sudah kita menggunakan bahan asam saja tanpa harus menggunakan bahan basah. Ya, saya rasa itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan sedikit tapi itu bisa memberikan gambaran bagi teman kita yang tanya ya, mudah-mudahan menjawab ya. Dan silahkan di-share kalau ini bermanfaat, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum menemukan channel ini bisa mengikuti juga ya. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa like, komen, subscribe bagi yang belum ya. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Mudah-mudahan Liko-Liko jadi channel yang bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan.